Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, ya. Adik-adik arsadakumullah, tidak ada yang pantas kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memperbanyak ungkapan puja dan puji, ya, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merambah kepada para istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat dan siapapun yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman nanti. Jamaah masjid apa nih? Hidayatul Islamiyah arsadakumullah. Di malam yang berbahagia ini akan kita coba, ya, memberi gambaran, ya, idep-idep bagi beban, ya, kehidupan, ya. Karena salah satu persoalan, ya, bangsa ini, umat Islam dan hampir setiap keluarga muslim itu adalah sulitnya mengarahkan anak ke jalan yang benar. Ngoten nggih. Terus kula wau sekali Ustaz Sudarti mampir teng Masjid Ampera. Rasan-rasan nggih. Isine niku namung sepuh, enten alit-alit sepanjang salat niku rame, cah enem-eneme mboten wonten nggih. Sajake mriki nggih sami. Nggih. Itu tidak bisa kita pungkiri, dan ya, kita sendiri itu di rumah ada 5 momongan. Jadi usia SD punya, SMP punya, SMA insya Allah punya, kuliah juga punya. Jadi komplit. Ya. Itu bagaimana sulitnya, dan ini tantangan, ya, bagi para bapak dan ibu sekalian, ya. Bagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita yakin, ya, ya, amanah itu wujudnya sempurna bagaimanapun keadaannya. Dan kita nanti berharap mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang paling baik. Ya. Jadi kita perlu mungkin was-was. Ya. Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pernah menyabdakan begini, ya, waladuka qurratu ayunika sab'an, ya, anakmu itu menjadi penyejuk hati itu sampai usia 7 tahun, ya, wa khadimuka sab'an, ya, menjadi pesuruh, ya, bisa dikongkon sana ini itu 7 tahun. Jadi usia 7 naik sampai 14 itu masih bisa dikongkon. Ngoten nggih. Pengalaman kan ngoten niku nggih. Jadi di bawah itu malah kongkonan bapak ngoten. Nggih, nggih. Ya. Wa waziruka sab'an. Ya, setelah 14 sampai umur 21 itu sudah tidak suka dikongkon. Sukanya itu ngancani bapake teng pundi-pundi. Jawane niku kintil. Ngoten nggih. Ya. Summa yakunu laka, ya, aduan au rafiqon. Setelah itu nanti akan berubah tetap menjadi, ya,
Orang yang paling dekat dengan kalian, kalian menyayangi dia dan dia menyayangi kalian, atau justru menjadi musuh. Dan sekarang ini mungkin agaknya kalau tidak, ya kalau belum, tidak menjadi musuh di dunia dan bapaknya diam saja, ya itu yakin di sana itu nanti akan menjadi musuh di akhirat. Karena ya nanti ketika bapak dan ibunya soleh dan solehah di sana selamat, ya mau ango-ango ke dalam jannah, ya anaknya yang durhaka, yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala itu geret. Ya Allah niku ampun, nggih jenengan lebokke bapak ibu kula pengen main lu, kula ngeten iki nggih gara-gara bapak kula ra tau ngejak kula niki. Nggih pengajian dhewe ngoten niki. Lah salah satu contoh. Ini perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena ini ngapunten nggih bahasa Indonesia nggih. Posisi anak di dalam Islam, ngoten Bapak Ibu sekalian itu kan ada 4. Satu yang paling baik itu qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Yang bawah ya. Zina. Ya, sebagai perhiasan rumah. Ngoten nggih. Ayatnya mungkin mengpadosi surat Al-Kahfi. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Anak dan kekayaan itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya. Yang ketiga itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Anak dan harta kalian itu fitnah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat itu aduan, musuh. Inna min azwajikum wa aulatikum adu mulakum. 4 nggih. 4 paling buruk itu adalah musuh. Nah, ada banyak faktor nggih Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian di mana kesulitan dalam mendidik anak itu tidak hanya ditentukan oleh bapak dan ibunya. Ya, kalau mungkin kita mengira-ira ya, bahkan mungkin yakin ngopeni anak rolas zaman dulu, bapak-bapak kita itu lebih mudah daripada ngopeni bocah loro sekarang ini. Ngoten to? Nggih, ngoten nggih. Sepakat. Ya, karena apa? Karena begitu banyak faktor-faktor penghancur mereka yang mana ya mereka itu tidak tertarik diajak untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wonten kitab judulipun Mausu'ah Tarbiyatil Aulad Al-Islamiyah. Jawanipun ensiklopedi pendidikan anak di dalam Islam. Iki wonten penggalan kata, kalimat ngoten nggih. Katsiruna yuriduna hatmal bina. Fa illam yastati antazida famna hajaran minasukut. Itu di zaman ini itu tidak terhitung banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penghancur kehidupan rumah tangga termasuk anak-anak kita ini. Ya. Maka ya, ketika kalian sadar dengan kondisi ini, ya, kuatkan bangunan rumah tangga kalian itu dari awal sebagaimana kalian mendirikan bangunan di daerah rawan gempa. Ngoten nggih, mesine niku digedhekke, ngoten sing nggen kula nika mesti 6 cukup. Di daerah menika rolas, ngoten nggih, rolasan nggih pasti rolasan. Rolasan men rolas lemu. Nggih. Adukane semen niku nggih siji rolas, dadi siji 6. Ya, semen siji, pasir dan sebagainya dan kuatkan. Ya. Tapi ketika ya unsur-unsur penghancur itu datang, bangunan yang telah Anda kuatkan itu ternyata tidak cukup kokoh ya untuk mempertahankan tegaknya itu, dan Anda itu hanya mampu mempertahankan satu batu. Ibarat ngoten nggih, kalau kita niku gadah omah enten kerusuhan, ngoten nggih. Sak kampung ra seneng ngoten nggih. Wah, ana sing ngrutuki genteng, ana sing pengen jugi lawang, ana sing ngokrek-krek cendela, mecahi kaca. Lah kita itu mampunya itu hanya memegangi satu bata. Ben ya kita wajib memegang satu bata biar tidak direbut oleh mereka, sehingga ya jangan sekali-kali ngewangi musuh lah ngoten nggih. Jangan sekali-kali ngewangi musuh. Ya, sayangnya
musuh sekarang ini bahkan diundang bapak kali ibu niku ngeragati. Napa, Pak? Contonipun HP ngoten nggih. Ya Allah. HP. Ngapunten nggih. Survei menika ngandhakaken anak-anak Indonesia niku ngentekke dinten teng HP niku 7 jam sedinten. Nggih, ngalah-ngalahke sekolah. Nggih, nek jenengan tilar mriki nggih, anake niki teng omah HP-nan niku menawa nggih sak kesuk niku mboten nyekel HP mengke rampunge niku jam 3 esuk. Nggih. Ngoten nggih. Bahkan nggih, anak-anak itu 4 menit setelah bangun niku langsung megang HP. Ya, karena yang 4 menit pertama itu ke belakang dulu, itu karo pikir-pikir HP ini nanti ya, HP ini nanti ya. Itu keadaan. Salah satu faktor penghancur anak-anak kita. HP itu memang berguna, tapi ketika pengawasan bapak dan ibu itu tidak ada ya amanah, ya, kekayaan dan amanah anak itu nanti ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berat. Yang kedua, ya, tentang kemampuan anak sendiri. Di bapak-bapak ibu-ibu yang profesinya itu guru, itu paham, biasanya paham. Jadi diri anak itu kan ada 2 sisi, ya, satu sisi fisik, 2 itu sisi mental. Sisi fisik itu khalqan bahasa Arabnya, sisi fisikis atau mentalnya itu khuluqan. Jadi semua anak, semua manusia, bahkan orang-orang tua mereka itu ada sisi fisik dan sisi mentalnya. Ya. Imam Mawardi, ya, Asy-Syafi'i. Ya, jenengan saged sinten to niku Imam Al-Mawardi niku mangke kok Ustaz dadi nggih. Nggih. Enten insyaallah bukune pun terjemahan, insyaallah enten nggih. Pun terjemahan kula dereng lahir pun diterjemahke. Beliau mengatakan begini, ya. Qala ba'dul hukama'i al-mutaqaddimin. Para ahli hikmah, ya, golongan mutaqaddimin, golongan dari ulama Islam itu ada ulama salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ada ulama mutaqaddimin, setelah itu ada ulama mutaakhirin, ada ulama muasirin. Itu ulama periode kedua setelah ulama salaf. Itu mereka mengatakan, ya, anjabul aulad khalqan wa khuluqan, ya, mangkanat sinu ummihi ma baina isyrina wa salasin wa sinu abihi ma baina salasin wa khamsin, ya, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cerdas secara fisik dan mental itu adalah mereka-mereka yang dilahirkan oleh ibu rentang usianya itu 20 sampai 30 tahun. Karena Imam Al-Mawardi itu dulu itu menjabat sebagai Qadhi Qudot, hakim agung. Kalau sekarang ya ketua mungkin apa nggih, pengadilan agama yang di pusat sana. Jadi data angka perceraian nggih, angka itu terus angka apa? Perkawinan nanti anak itu insyaallah beliau dapat data. Itu sampai pada kesimpulan, ya, anak-anak yang cerdas secara fisik dan mental itu biasanya ibunya itu usia 20 sampai 30. Kalau ibunya itu di bawah itu resiko tinggi, bukan untuk kesehatan ibunya, tapi mental dan jasad. Ya, anak bocah kok pileron, ndae ngoten nggih. Adem watuk kok panas setet, bisa anu bapake repot terus ngoten nggih. BPJS ngasih ra gelem. Nah, ini barangkali ibunya itu ya melahirkan dia 15, 16, 17. Ning biasane masyarakat itu protes, Pak Hakim, mbok dinikahke anak kula sing 14 tahun iki, kadung lak ngoten nggih. Kadung resiko tinggi. Ya. Usia bapaknya itu antara 30 sampai 50 tahun. Ya, kalau bapaknya itu di atas 50 tahun, nanti resikonya itu sama sebagaimana sang ibu itu kurang dari 20 tahun. Nggih, mang titeni mawon, ngeten putu enten anu nggih, tangga-tangga. Cah kok rada nakal sithik iki. Mung mboten cah sithik kok nggih. Yu, kowe mbiyen nglairke tole kuwi tahun piro to, Yu? Mboten salah. Dadi patu. Tapi memang kebanyakan ada faktor luar, ada faktor dalam. Ya, ada faktor dalam. Nah, bagaimana
Ya. Yo kok copot. Keseru gerake nggih. Kesemangatan iki. Ngeten mawon Mas. Pun. Insyaallah. Ya. Bagaimana putra-putri kita yang kebacut bentuknya itu seperti itu. Ngeten seperti itu. Seperti itu kita sebagai orang tua itu merasa bertanggung jawab, ya. Meskipun kondisinya menurut kita itu sangat jenenge apa nggih? Sangat begitu tidak bisa diharapkan. Itu angel pol, ngoten nggih angel pol. Ya, ini akan kita kasih contoh, beberapa contoh bagaimana para pendahulu kita, ulama salafus saleh itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa keturunan, ya, itu putra dan putri, itu nakalnya itu melebihi nakal-nakal anak-anak kita itu. Jadi kalau mungkin di skala ngoten nggih, mungkin anak dhewe niku nakale mung 6%, nggih. Beliau-beliau itu boleh jadi 60 sampai 70%. Berlipat-lipat, ya. Tapi mereka itu tidak ada kata putus asa, perhatiannya itu tetap tercurahkan kepada anak-anak mereka. Ya. Kita mulai dari Al-Quran, dari para nabi dulu. Ya. Para nabi kira-kira yang anaknya nakal sinten mawon, Pak? Sing pertama sepuh Nabi Adam. Nggih, Nabi Adam, nggih. Nakale napa? Adine dipateni rak ngoten kok. Nggih. Waslu alaihim ni adama iz qaraba qurbanan fatukubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanak. Dia ngoten nggih. Tak pateni kowe ya. Padahal rebutan apa to niku? Nggih. Rebutan kapling. Ya mbok dibagi donyane dibagi loro ngoten nggih. Nggih teras menika sing nggo nggih adine dheweke ngulon tekan Amerika sing dheweke kan cukup ngoblah-oblah donya. Lah nek warisane mung 200 meter nggo bang loro kurang ya rebutan ora masalah. Ya, dunia luas itu pun paten-patenan. Sinten melih, Pak? Nabi Nuh alaihi salam. Ya buna yarkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Bangane kowe mati, ayo melu aku aja melu karo. Dirampung ayo munggah-munggah. Ya. Sa'awi ilal jabali yaksimuni minal ma. Ya, bapakku, kula ajeng renang. Nggih, ajeng teng gunung mriku. Nggih kula nggih lak slamet. Nggih. Pada hari ini itu tidak ada keselamatan bagi anakku kecuali yang dirahmati Allah Nabi Nuh. Jadi Nabi Adam anake nakal, Nabi Nuh yo kafir. Sinten melih, Pak? Sinten melih? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub niku putrane pinten? 12. Sing mboten nakal pinten? Kalih. Sing nakal pinten? Sedoso. Nggih. Nggih. Kula ngangen-angen nggih. Tak menawi Nabi Yakub niku nggih wujute niku mubalik nggih. Teng mriki ngoten nggih anake 12 teng kruyuk bendina padu sing 10. Nggih balang-balangan jotos-jososan rebutan pit motor, rebutan HP, nggih bantinge piring nggih. Sing gelem ngaji, sing gelem TPA niku mung sing cilik dhewe. Kinten-kinten nek pas jenengan butuh khotib niku diundang mboten kinten-kinten. Nggih. Nggih. Aja diundang lho, aja diundang. Kuwi wong tuwa ora genah. Iya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan status derajat beliau sebagai nabi hanya karena ya mayoritas anaknya itu nakal. Ngoten nggih. Kita merambah ya, turun lagi ke sahabat Rasulullah. Ya. Di putra sahabat niku soleh sedaya napa enten sing mboten soleh? Kinten-kinten. Pak, Bu. Sahabat Rasulullah, murid langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Itu dikisahkan ya di dalam Sahih Muslim. Jadi yang versi kita punya itu nomornya itu 2965. Jadi terus kalau yang jenengan pengen jelas nanti kalau ada rezeki ya. Mungkin bukan rezeki tadi ada maksudnya uang gitu. Itu menawi jenengan buka YouTube niku enten Dr. Muhammad Zulkifli Ali. Nggih.
Ustadz akhir zaman. Ustadz akhir zaman kan dua, Abu Fatihah Al-Adnani oleh Muhammad Zulkifli Ali. Nah, beliau ketika tablik itu bawa dua buku biasanya. Satu itu Zikir Akhir Zaman yang hijau, sama-sama tebalnya. Yang kedua itu Ensiklopedi Hari Akhir, Al-Mausu'ah Fitan wal Malahim. Ini bahasa Arabnya ngoten niku. Nggih. Lah di dalam buku itu ya, itu ada kisah tentang kenakalan, ya, kenakalan bagaimana ya puncak nakal dari ya putra sahabat Rasulullah, bahkan sahabat yang paling utama. Ya, paling utama. Jadi masuk Islamnya, kedinian masuk Islam para sahabat kan golong-golongan ya, dari kalangan wanita ada, sepuh ada, anak-anak ada Ali bin Abi Thalib, pemuda ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk 10 sahabat al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Satu di antara 10, bahkan rankingnya itu ranking 6. Ya, ya. Yang dijamin masuk jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau ini punya momongan putra namanya Umar. Lengkapnya itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Adiknya namanya itu Amir. Ya, Amir. Lah, hadis ini itu yang menceritakan itu Amir, yang menceritakan itu adiknya, yang diceritakan itu kakak dan bapaknya. Ya, kalau matanya itu kira-kira ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu di kandang untanya, lama karena satu Ibnu Waqqas radhiyallahu anhu fi iblihi, jaa ibnuhu. Ya. Terus fanazala faro'ahu faqala a'udzu min syarri hadzal raqib. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas niku nembe sibuk ngopeni napa unta. Ya, tiba-tiba sang putra ya, Umar bin Sa'ad niku datang. Ya, pakai kuda, diplok. Minggu sapa to kali? Kakang Mas, Pak. Ya, a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Kinten-kinten artinya napa, Pak? A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min dari syarri keburukan, bencana, kejahatan hadzal raqib, penunggang kuda itu. Ya. Jadi anaknya datang itu malah bapaknya niku tak ampun seperti kedatangan setan. Ngoten nggih, setan. Nate ngoten niku, Pak. Nate. Nggih. Nggih sak nakal-nakale bocah ngoten nggih. Mambek bar mecahi apa-apa mengko minggat ngoten ngapunten nggih. Minggat kok mulih Pak ditentek. Ya. Ki gumaan mie ayam, pulsane si Sandra, rokoknya, ngoten, ya Allah, komplit, bensin, ya saya nakal, ngoten nggih, ya. Nah, maka si anak itu menghardik bapaknya, karena saat itu baru terjadi suksesi yang belum berhasil, perebutan kekuasaan. Pak, jenengan niku veteran, veteran, wong sing ngurapati di jasa karo Indonesia perang rung tahu, dadi tentara ya rung tahu perang, ning nulis-nulis tok nggih rung tahu kebedil nggih pengen dadi pemimpin. Lah jenengan yang ahli panah padahal pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma sadid ramyatah, ya Allah tepaskan panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jenengan malah asik tenggen unta-unta niku pripun ora pengin dadi presiden. Ngoten nggih. Ya, menengole. Bebek sisan ngoten nggih. Dadi dikebuk terus. Ya, ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yuhibbul mu'mina at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada seorang mukmin yang mencukupkan diri dengan kehidupannya dan menyembunyikan diri dari manusia. Dengan sepenggal hati dari Rasulullah itu bapaknya itu tidak pengen jadi pejabat. Padahal pada saat itu dia itu termasuk orang yang paling berjasa bagi ya, agama Rasulullah. Nah, saat ada perseteruan, ini sejarah nggih, antara Yazid bin Muawiyah, ya, penguasa dunia Islam saat itu dengan cucu Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, penduduk Kufah yang di perbatasan ya, utara Saudi Arabia, ya, Irak, itu berkirim surat kepada Husain bin Ali yang mukimnya itu di Madinah. Ya, itu penduduknya itu
Kami ya relawan, jadi kan usumnya relawan toh nggih. Ada relawan kair, relawan ijo, relawan abang, relawan wong jerong tahun do masang spanduk kae, penggalangan dana, penggalangan massa, nyekake wartawan, survei, ya mirip-mirip bagian nggih. Mung tiru-tiru wong saniki niku. Ya. Kami relawan itu 100.000 jumlahnya menunggu kedatangan Anda dari Madinah. Silahkan datang ke Kubah. Kami itu akan di belakang Anda memerangi Yazid bin Muawiyah, penguasa Damaskus. Ketika rombongan beliau itu dari Madinah dengan ya beberapa orang, diantaranya itu ada keluarga-keluarga beliau, jumlahnya puluhan. Itu sampai di kota Kufah, perbatasan kota Kufah. Itu Yazid itu kirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad. Itu seteruku itu mau datang ke wilayahmu. Ya. Kamu silahkan bertindak menurut apa yang engkau pandang benar. Maka Ubaidillah bin Ziyad itu memerintahkan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, anaknya tadi, ya. Aku tugaskan dirimu, ya. Satu, hambat dia jangan sampai masuk ke Mekah. Halangi dia jangan sampai masuk ke Kufah. Halangi dia jangan sampai pulang ke Madinah. Halangi dia jangan sampai minum air dari sungai Efrat yang ada di tepian mereka. Maka Umar bin Sa'ad itu dikasih tentara, jumlahnya 4.000 orang. Semuanya itu pakai tombak. Ya, mengepung ya, beberapa puluh pengikut Husain bin Ali. Di sana itu ya tidak boleh kemana-mana, diblokade. Ya itu sampai kehabisan air, walhasil terjadi peperangan. Ya, yang membunuh siapa? Yang membunuh itu beberapa orang, termasuk Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi si bapaknya itu sudah tahu karakter kerasnya anaknya, ya. Bahkan saking nakalnya itu tega membunuh cucu Rasulullah. Ya. Kinten-kinten enten mboten nggih putrane jenengan sing nate ngamplengi anake Pak Lurah, Pak. Nggih. Pak Camat lah, apa Pak RT lah, Pak RT. Enten Pak RT. Malah bapaknya sing ngamplengi putrane Pak RT. Nggih. Seperti itu. Padahal beliau Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya termasuk pribadi yang doanya itu mustajab. Ya, Allahumma ajib da'watahu ya Allah. Ya, selalu ya ijabahilah doa dia. Ya, pertanyaan kita lah, mengapa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mendoakan anaknya itu? Nanti urusannya itu ke tataran akidah. Bukan ini maksud kita membahasnya, ini dilupa. Itu contoh nggih, contoh putra sahabat itu nakalnya seperti itu, dan bapaknya itu sudah tahu. Nek cah cilik yang ngene iki sok ben dadine apa wis mudeng. Nggih, wis mudeng. Yang diopeni sing ora nakal. Ngoten nggih. Meskipun yang nakal juga diopeni, ning yo ya, tenang. Itu satu ya. Ada lagi contoh ya. Zaman tabi'in. Ya, ini contoh lumayan ekstrim. Ngoten. Mboten ekstrim nggih. Ekstrim. Ya, namanya ya, gelarnya itu Abidul Haramain, ya, ahli ibadah ya, dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Ya. Amirul Mukminin fil hadis, ya, penghulu, pemimpinnya para ahli hadis, perawi hadis. Siapa itu? Beliau namanya Fudail bin Iyad. Ya. Dan anaknya namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Ya. Bapaknya itu mantan periman, Pak. Ya. Bukan preman-preman karo numpak pit motor karo nggawa gladi doyak wong-wong melayu, tidak. Ya dia gedor ya profesinya, rampok ya profesinya, maling ya profesinya. Arti komplit-plit kan nggih. Komplit nggih. Pokoke sing elek-elek. Nah, satu ketika dia itu berusaha untuk mencuri dia di tempatnya seorang yang soleh. Ya, baru mungkin nguglek-glek jendela ngoten nek glek-glek jendela. Lama-lama dari dalam rumah itu terdengar tuan rumah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alam yakni lil ladzina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah. Belumlah datang bagi orang-orang yang beriman untuk mengembalikan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Elingi kapan? Wala yakunu kaladzina utul kitab, janganlah mereka itu menjadi sebagaimana orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasrani. Fatola alaihimul amad, ya. Karena rentang waktu yang sangat panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka itu menjadi keras.
Tetanggamu itu nggak ngaji, kanan kiri ngaji, kok kowe orang gagas ngoten. Itu bahasane ngoten, alam yakni lilladzina amanu. Kapan saatnya engkau itu bertobat? Jadi sambil jugil-jugil niku kalih ngrungok-ngrungokke kan. Kok ya sawangane nyindir aku ki sing apa wis ngerti sawangane sing di omah cekah-cekeh wae ngoten nggih. Kan habis itu alatnya itu dia tinggalkan, terus dia menyepi di tepi jalan mojok ngoten nggih. Mungkin nek wong kene karo udut-udut ngono wis. Weh gagal. Nek tak budget ki ya peke wis duwe wong saleh golek. Asline aku ya gelem rezekine halal kono nggih. Ya. Lah ketika dia tengok-tengok di tepi jalan di balik sesuatu, ternyata ya ada rombongan musafir. Ya, rombongan musafir baru istirahat, salah seorangnya itu berbicara kepada temannya. Yo ndek nek wis mimi wis maam, ayo ndang mlaku neh. Ya, yang satu orang ojo sih ijik wengi engko ndak dicegat fudel. Wes ciloko ngoten nggih. Jadi ya orang yang ditakuti meskipun kehadirannya itu orang ana wong ini wedi. Habis itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu berubah 180 derajat menjadi ahli ibadah, ya. Menuntut ilmu, belajar kepada para ulama-ulama, nah, menjadi ya, penghulunya para tabiin ya. Ada ganjelan dari dia ya nggih. Ini memang ya piye-piye nggih. Kacang niku mboten ninggal lanjaran gitu nggih. Bapake guru ya isa-isa ya anake dadi guru lak ngoten to nggih. Bapake juragan ya juragan, bapake sopir ya anake cah SD diwuruki sopir nggih. Meskipun ora mboten kita-kita ngoten nggih. Nggih anake. Bapake begal ya tetep anake dikader lak ngoten nggih. Gitu, gitu. Karena ada majelis perbigalan enten, yo programnya apa mengkader bigal-bigal sinten anggota inti yo anak-anak ini kok anak-anak ya. Itu ganjel nggih. Bapaknya aku wis tobat kok anakku yo gawe onar nggih. Angger ana koran kriminalitas kok anakku nggih fotone anakku nggih berita pagi anakku meneh berita sore anakku meneh. Wah piye isin aku. Le mbok yo dilereni ya, Jawane kan ngoten, dilereni to le. Kaya bapak iki tobat, kancane ganti. Yo bapak ndang mati, wis tuwa aku. Lah aku aja gak tobat yo sok-sok nek saumuran bapak wae. Jek suwe. Model kan ngeten iki nggih mungkin. Nggih. Lah ya. Ini beliau itu melakukan riyadhah ya, langkah-langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Sampai si anak itu sadar. Apa riyadhah beliau? Itu ada beberapa versi. Riyadhah ya berupa sholat, ya saum ada, sedekah ada. Yang paling populer itu beliau riyadhahnya itu mendoakan anaknya. Nah, lafaz doanya itu ada beberapa versi. Tapi yang sempat saya hafalkan karena juga ada sebagai salah satu anak kami itu ya rodok nakal tak dongake ya begitu. Alhamdulillah berhasil loh. Ya, berhasil ya. Ini bunyinya begini. Kalau versi untuk anak beliau ya, namanya Ali. Ya, Allahumma inni istahadtu an u'addiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi. Ya, fa'adibu anta li. Ya Allah, saya itu sudah berusaha mati-matian untuk gula mentah anakku si Ali. Tapi sampai saat ini ya Allah saya belum mampu. Ya. Karena itu ya Allah, ya, saya lepaskan, saya pasrahkan anak, didiklah sendiri ya Allah. Kula pun wis nyerah, wis nyerah. Nggih, nggih, ya. Tetangga-tetangganya itu meriwayatkan Imam Fudail bin Iyad itu melafadzkan doa ini 5 tahun berturut-turut. 5 tahun tanpa henti sehingga ya kalau dia datang ke masjid duluan, ndonga kuwi mesti sing didongake putrane Ali. Nggih, bapak nang masjid ya Allah, nggih, sadarkan anakku Ali, anak nang kono lagi nyopet gitu. Ya Allah, sadarkan anakku Ali nang kono lagi mali, ya Allah. Tanpa putus ya sampai ke pintu hatinya Ali bin Fudail bin Iyad itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berpindah komunitas mengikuti jejak bapaknya, bahkan derajat anaknya ya itu melebihi derajat bapaknya. Jadi yang ada satu riwayat ya. Berarti Ali ini berubah profesi. Ya, dari maune preman pasar itu dia menjadi pedagang kaki lima.
Pedagang oproan nggih, meskipun namanya pedagang kaki lima ya sikile tetep loro, ngoten nggih. Mboten ditambah telu ya. Itu butuh timbangan karena yang dijual itu memang harus ditimbang. Nah, ini satu ketika ini sang bapak itu memperhatikan kelakuan anaknya ya. Mungkin karo bayang-bayangke ya. Ini ada kuda lewat agak kenceng terus debunya itu berterbangan kemana-mana bentuknya. Ada lalu lalang lalu lintas itu setiap kali ada yang melintas debunya berterbangan itu dia mengambil lepean timbangannya itu kifatul mizannya diambil. Habis itu dia ambil pucuk bajunya itu di apa nggih ngoten niki dulap salah ke meneh nggih salah ke meneh liwat meneh dicekol salah ke meneh ana wong sing liwat meneh dijipuk diusek-usek sampai bapaknya itu tidak tahan le kok mau kok usek wae ngopo to le nggo dikir mau piye maca Quran mau anak kiai kok ya pengen dadi ustaz mboten Bah niki kan gebledukan ya gebledukane mungkin nek kula tinggi nimbang ana enten bleduke nek nggih nek kandel sing kuwi nek sing kandel sing niki kula barange ning kono timbangane ning kene kula ndolim to nggih bleduk sak lepek pinten to Pak ya itu ya, sangat memperhatikan halal dan haram. Ya, sampai tatarannya itu membuat heran. Baik anakku, ya, apa yang saya lihat ini lebih aku sukai daripada mendapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rezeki itu saya mampu berumrah 10 kali. Saat ini umrah pinten Pak? Pinten? 42, ping 10, 420 juta. Oke. Nek apa anu Mas, anakmu dadi nakal ning tak kowe 1 juta gelem ora Mas? Anakku sing iki sisan bae kok dadi 200 juta. Ya Allah, ngoten nggih. Nggih, ngoten niku. Sayangnya ya, orang-orang yang tidak sadar itu mementingkan yang itu dengan menyampaikan pendidikan anaknya. Bapak bola-bali kaji, bola-bali umrah ning anake salate ora. Enten ta niku? Enten. Nggih, kiblat ora ngerti, wuduhe carane wudu ora ngerti, nabine sapa ora ngerti. Sing penting sok arep ning kono rumangsane mlebu surga dhewe. Lagi teng lawange wis digeret apa nggih? Digeret. Nek pas kasih sing wedok nggih mboten dijak ya digeret kali bojone barang niku wis ya Allah niku suami mboten genah niki ampun dilebokke sik, ndak seneng. Teng mriki mawon kalih kula. Lah, Pudel bin Iyad. Tuki jam pinten niki, Pak? Mbak mulene jam pinten? Ini nek jenengan kan cedak griyane kula tebih. Kula Kartosuro ati tangga Pak Sedati. Lebih ke sini lagi ya. Ada seorang ulama yang termasuk populer untuk para pelajar, para santri, sangat populer. Ya, kalau yang kutu buku ya mas-mas yang kutu buku biasa membaca buku itu yang biasanya di rumah itu ada kitab karangannya Imam An-Nawawi. Biasanya karena beliau mengarang lebih dari 200 kitab. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang konon itu sampai mengarang 600 judul buku. Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Ya, ini terselip di sana itu lumayan populer. Imam Abu Farad Ibnu Zauji. Kalau yang kitab karangan beliau yang di Indonesia itu masih sering dijumpai itu Al-Azkiya, ya, kumpulan orang-orang cerdas. Ada Sifatus Sofah ada. Kalau yang di rumah itu Talbis Iblis, mungkin jenengan pernah dengar kitab Talbis Iblis, itu karangan oleh beliau. Terus Saidul Khatir, Said itu berburu Al-Khatir lintasan hati. Itu kitab beliau yang dikarang itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Nah, di kitab Saidul Khatir, ya, lintasan hati itu di bab akhir itu ada bab judulnya Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Ya. Ungkapan kepedihan dari lubuk hati yang paling dalam yang diwujudkan ya dengan nasihat kepada anak yang nakal. Mungkin terjemahnya yang paling gres ngoten niku. Nggih. Jadi keluhan hati yang paling dalam. Karena apa? Karena mbahnya Ibnu Jauzi itu kiai, bapaknya kiai, mbah buyutnya itu juga keturunan
keturunan kabeh. Kalau mungkin yang Jawa Timur itu ya kaya pondok Lirboyo ngoten nggih sampai 200 tahun tambah berat dan Jombang itu keturunan kiai-kiai semua. Lah di situ itu ada nyempil satu anak beliau yang mboten mapan. Jadi dia satu ketika belum nikah masih muda itu merenung ya. Ilmuku sudah lumayan dalam, luas, penggemarku banyak, mengisi pengajian di sana sini, ya melihat orang yang runtang-runtung dengan istrinya nanti ya, itu dia ingin nikah. Ya, terus dia ingin nikah itu pun ditunda. Apa toh keistimewaan nikah kok orang-orang itu pada nikah? Karena belum tahu, penasaran. Sehingga dia itu sampai ketika membaca surat Al-Qasas. Surat nomor pinten, Pak? 28. Ya. Itu yang bunyinya ini uridu an unhikaka ibnataya ala samaniya hijat wa in asmamta fa asron wa ma uridu an asyqa alayya satajiduni insyaallah minas solihin. Mungkin Nabi Syuaib pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ya. Aku ki pengin kowe tak dadekke mantu, bar nulung nek teng Al-Qur'an ngoten nggih. Nimbake nggih. Karena uyul-uyulan wong angon lanang-lanang, putri Nabi Syuaib loro ora iso uyul-uyulan ngoten nggih. Nunggu rampung padahal ora rampung-rampung. Ya ditekan Nabi Musa lagi ngopo to, Mbak? Iki nang nggone kok sing kok ora rampung-rampung, meh marip, yo tak angsokke. Wonge kuat minggir. Dijengkangan kabeh. Engko Mbak wis ndang mulih. Ya, ketika diundang oleh bapaknya, nah, aku ki pengen kowe tak nikahke. Pilihan mbake karo adine sing endi? Ya, loro-loro kan mboten ngeto. Ya. Nek mbake rada elek ning prigel, nek adine ya ayu nek galak. Mungkin nggih. Pilih sing pundi? Nggih. Ya sing ayu ora galak sing enom ngoten nggih. Ngoten niku kabeh ngoten nggih. Mbok sing sepuh nggih pilih ngoten niku. Nggih. Ya. Tapi dengan syarat ya maharnya itu kamu mengembala kambingku itu 8 tahun. Jadi keroyo-royo pengen nikahi anaknya itu nunggu 8 tahun kas dadi angon kambing, angon wedhus. Kinten-kinten awake dhewe purun mboten, Pak? Mbok pilih sing elek sithik nggih. Seperangkat salat wis gelem mantuk-mantuk nggih. Nggih. Tapi Nabi Musa alaihissalam mboten 8 tahun, Pak. Nggih. 10 tahun sisan mawon kula sanggup, mboten sanggup. Nggih. Lah beliau itu merenungkan gitu, Pak. Nabi Musa saja itu menyanyiakan umurnya yang 10 tahun hanya untuk mempersunting seorang gadis. Pasti dalam pernikahan itu ada keistimewaannya. Nah, terus dia ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala riyadhahnya itu mengkhatamkan Al-Qur'an beberapa kali. Ya Allah, dengan wasilah ini berilah saya seorang gadis yang wadud dan walud, mesra dan banyak anak. Ya, nek saiki kan mboten malih nggih, malah rawani ana anak rawani. Nggih. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih 10 anak. Mantep nggih 10 anak. Nggih, putri 5, putra 5, ya putri yang 2 mati, putranya yang 5 itu yang 4 mati. Wis, entek-entekan niku nggih. Masih satu namanya Badrudin. Ya, anak kiai nggih. Mbake kiai, bapak kiai, dia kiai, tentunya Gus Badrudin ini juga dikader jadi kiai. Ya. Di sekolah kene sakniki kan PAUD, ngoten nggih. Bar PAUD kurang napa nggih? Puas. Sekolah ki Tamhidi. Ya, persiapan TK ban niku ya Sibyan atau Rodatul Atfal ning nggon TK. Bar TK ning SD ning nggon SMP ning Aliyah, bar kuwi di ning Mahat Ali, dikirim ning Mesir, dikirim kemana ke Sudan, Mauritania dan seterusnya. Pulang itu menjadi kiai muda, ya. Pinter niku madani bapake, Abdul Farid bin Jauzi, pengarang buku. Ya, jadi para ulama itu sampai mengatakan menjuluki dia itu Al-Fadil. Ya, Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Musnid Katsirun Nawadir, padahal usianya itu masih muda. Tapi ya rezeki Allah Subhanahu wa taala yang namanya kesolehan dan ketaatan itu ya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada siapa dan dicabut dari siapa, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatu izu mantasa wa batu dilu mantasa biadikal khair. Ya, entah caranya Allah Subhanahu wa taala. Ini
Dari komunitas-komunitas ya, anak beliau Badrudin ini ya, ketika pulang itu ya sing nggone niku mung nek mboten teng griya, teng masjid, majelis taklim, sekolahan. Itu menghabiskan waktu itu mulazamah ya. Karena kaget biasanya nggih santri-santri pondok mulih niku wis diwanti-wanti ya. Nah, nek mulih nggih HP-ne didoi yo. Ngoten nggih. Ustaz kan ngoten niku nggih. Bapake nggih wonten, Pak, menika punten mungkin ndak tahfidze ical ngoten nggih. Sing ngapalke angel iku manti-manti mangdohke ngangge HP ya. Dikai surat barang ya. Peraturan selama di rumah tidak boleh main HP. Baru medok di gerbang pondok saja, HP-ne ndi Mi? HP-ne ndi kan ngoten. Nggih, Pak, HP-ne Pak ndi? Wis ngoten niku. Nggih. Biyen nggih padha wae ngoten ini bukan HP. Ya. Jadi dari majelis taklim ke majelis taklim itu dikurangi intensitasnya, ternyata dia itu mempunyai komunitas sendiri. Komunitasnya apa? Komunitas molimo. Nggih. Komunitas bandit. Main dia lakoni. Mendem dia lakoni, main perempuan. Tidak ada dosa yang mungkin dia mampu untuk melakukan, tidak akan dia tinggalkan. Itu sampai bapaknya itu apa? Jenenge ngenes nggih. Wong kiai besar, kiai khas kalau zaman sekarang nggih, Al Mukarram nggih. Anake nakal, tapi nakalnya itu bukan nakal normal, nakal plus apa Pak jenenge Pak? Nakal gila nih. Dosa-dosa besar kabair itu dia lakukan. Nah, kalau ketika dia itu dikandani secara verbal, secara lisan itu sudah tidak bisa. Itu bapaknya itu ya wis nak ora iso ya nek aku mati ya tak tinggalane catatan maksiat. Dia itu nulis ya di akhir bab Sayyidul Khatir itu judulnya Lahtatul Kabid ila Nasihatil Walad. Mungkin nek jenengan sempat enten rezeki komplit nggih niku mang tumbah nisa. Ya, kepedihan hati beliau. Ya, keroyo-royo didik ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan di akhir hidupnya seperti itu. Ya, mati dalam kondisi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, sak nakal-nakali anak kita, nggih anak-anak kita, yakin nggih masih bisa didandani. Ya. Jadi azam kita. Anak kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sempurna, ya. Kita harus mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau anak kita itu diambil, sebelum kita diambil itu dikembalikan dalam kondisi yang paling baik. Kalau kita duluan yang diambil, kita tinggalkan anak-anak kita itu dalam kondisi yang paling baik. Jangan kita itu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala nggih. Kholwat uzlah tahanus iktikaf terus nang masjid, tapi di rumah anak-anak kita itu ya dilaknat oleh malaikat, bahkan oleh seluruh penduduk bumi. Ya jangan sampai kita ini ya ngaji keroyo-royo di sini ya dengan ibunya, dengan mbahnya, di anaknya di jalan, bahkan di rumah itu tidak nyuwun saya nggih. Kula apa mriki niku liwat pengging. Kula kaget. Soalnya nggih kaya nggih. Rumah saya kula niku nggih sanes wong Jawa Timur, sanes wong Jawa Barat. Pasare mboten enten lebih ngerti wau kula. Di Broke tahun pinten niku pasar pengging niku? 3 tahun. Berarti kula mboten teng liwat mriku 3 tahunan nggih. Ya. Maghrib nggih. Saking nggih bar maghrib teng mriku pertengahan Isya. Ya Allah, kaya pasar malam rame niki. Ngoten nggih. Rame nih. Kinten-kinten pun do maghriban derene niku. Muga-muga ampun nggih, pun nek sing dodolan paling mboten nggih betul bakso masak ning kono nggih. Nggih. Padahal waktu maghrib sampai waktu Isya nggih, Isya. Lah rada kedodok ya, ada tafsiran menurut saya itu baru. Nasyiatul Lail. Nanti surat Al-Muzammil, surat ya, Nasyiatul Lail. Ya. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Jadi putranya Husain bin Ali, satu-satunya anak laki-laki yang selamat dari pembantaian tentaranya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nasyiatul Lail itu beliau mengatakan, ya, maksudnya itu adalah waktu di antara maghrib dan Isya.
Waktu di antara Ramadan. Sebagian ulama mengatakan ya sepertiga malam, tapi beliau itu mengatakan ya maghrib sampai isya. Sampai dia berkata kepada orang, janganlah kalian itu menemui diriku antara maghrib dan isya. Ya, jangan mengetuk pintuku, meskipun saya ada, kamu itu tidak akan saya bukakan pintu, karena itu saat saya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jenenge koyo pasar malam, ribuan. Ya. Kira-kira masjid Agung Pengging kebak napa kebak? Bu, Pak. Bludak nggih, bludak ngasih tekan lapangan kan ngoten to. Nggih, nggih. Nggih. Niku mang padosi. Kula mau dikonco loro Mas Slamet nggih. Sing siji Mas kula lali kok. Nggih. Kok ketemu nih. Nggih. Kitab Syiatul Qulub. Syiat niku cambuk, Al-Qulub itu hati. Karangan Dr. Aid Al-Qurni. Niku teng bab tengah-tengah dengan tafsiran Ali Zainal Abidin. Nggih. Di Nasyiatul Lail, ya, permulaan malam itu antara maghrib dan isya, saat yang paling baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, bertobat, untuk membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting anak dan istri itu tidak boleh keluar rumah. Ngaji tak bisa, diam tak juga bisa. Diskusi masalah agama. Ning jebule, ngoten nggih, jebule, nggih. Nggih. Ngoten niku memang tantangan kita saat ini seperti itu. Contoh terakhir, mungkin tidak kedangon, insyaallah pun sak jam nggih. Insyaallah. Nggih. Mulih mboten. Ngapunten nggih kula unjari. Bismillah. Jenengan saged kula Kalau yang terakhir tadi itu contoh anak kiai yang balilo dan tidak bisa kembali, seakan-akan layangan putus. Jadi ditarik, dilur-talur, jebule sampai akhir hayatnya itu tidak sadar. Ada juga anak kiai yang kondisinya itu mirip-mirip, tapi belum parah dan ya diberi petunjuk lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Kediri itu ada pesantren namanya Jampes, dan Kia ya. Miliknya Kiai Haji Muhammad Dahlan Jampes. Ya, anak beliau itu namanya Ihsan bin Muhammad Dahlan Jampes. Itu ibunya itu saking kewalaannya, jadi malu ya, kewalaan dan maples malu karena pesantren yang cukup terkenal, santrinya ratusan, ya, datang dari berbagai pelosok desa-desa. Wong liya ni ngaji teng ngene bapake, putrane niku malah belayangan. Belayangan. Nggih. Nonton nek riyen nggih Pak. Ngono saiki nonton dangdut nggih. Terus dugem ngoten nggih. Dugem wayangan, ndudut tebu. Nek kan ndudut tebu nek riyen nggih. Saniki ndudut duwite Pak itu. Nah, itu sampai sang ibu itu mengatakan begini, "Le, mbangane kowe iki nyepet-nyepeti aku mati ya wae to, Le." Enten Bu. Saking jengkelnya seperti itu. Ini pakmu, abahmu wis ora gelem. Luwih penak mulang anake wong. Anake wong ra kenal diwulang, ning kowe malah ra gelem. Isin, ngoten nggih. Isin. Bapakmu ya isin sadar, Le sadar. Ora gagas mati ya wae. Ya. Tapi walhasil ya, walhasil di usia las-lasan ya. Kurkuran itu ya kembali lagi ke jalan yang benar, itu ternyata menjadi tokoh yang hebat. Ya, nanti Mang padosi nggih teng internet. Itu Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, At-Tusi Asy-Syafi'i. Ya, itu mengarang beberapa ratus kitab, tapi ada 3 kitab yang paling populer di Indonesia. Ya, karena dipelajari di kalangan NU. Yang paling tebal itu judulnya Ihya Ulumuddin. Ya, kula eling riyen nate pinjem tengene Pak Dadi, gadah Pak Dadi nggih. Ya samake kalep niku nggih kalep. Buku niku andel 10 jilid mboten ngasek. Kula wis nanti sregep diwaca nggih. Terus ya. Itu syarahnya itu
Judulnya Ithaf Sada Al-Muttaqin. Ya, di bingkisan ya untuk para penghulunya orang-orang yang bertakwa. Ya, terus itu tebal ya. Yang pertengahan itu namanya Minhajul Abidin. Ya, minhaj. Jadi sistematika menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syarahnya itu judulnya Sirajut Thalibin. Suluh ya para penuntut ilmu agama. Yang paling tipis itu namanya Bidayatul Hidayah. Yang di rumah itu adanya yang tipis ini, Bidayatul Hidayah. Ya, syarahnya itu judulnya Maroki Al-Ubudiyah, tangga-tangga peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disukani riyen. Kitab Bidayatul Hidayah sak syaroi. Kali Maroki Al-Ubudiyah. Seperti ini dereng kula waos. Sing syaroi dereng kula waos. Nek Bidayatul Hidayah insyaallah kula pun tak ulah awali ping 5 rampung. Ya, karena niku bukune model niku petilan, Pak. Buku ageng petilan mboten dijilid niku. Tulisannya cilik-cilik dalam lagi maca nangis apa? Ora ngerti maksude, ngoten nggih. Maksude. Lah, kitab Sirajut Thalibin Syarah Minhajul Abidin itu ternyata yang mengarang itu ya Kiai Haji Ihsan bin Muhammad Dahlan Jampes Kediri itu. Yang dari anak nakal itu. Ya, usia 30 tahun itu sudah bisa mengarang syarahnya kitab ya Al-Ghazali di tahun 1930. Belum ada internet. Kalau sekarang ya, para pengarang buku ngoten nggih, niku nggih gacuke modal niku mung Maktabah Syamilah. Nggih, perpustakaan digital niku nggih mung enten keyword ku kanggo kata kunci pun enten lagi dikopi pindah paste kopi pindah paste wis dadi pengarang kan ngono dadi mualif. Nek riyen mboten enten. Nggih, kitabe tuku. Nggih, diulak-walik ngasih mumet. Nggih, ternyata ya hanya dalam waktu 8 bulan itu bisa mengarang kitab itu sampai 1200 halaman. Umur 30 tahun. Ya, dari anak yang nakal. Ya. Nah, ini berkat kesungguhan ibu dan bapaknya dan mereka itu tidak putus asa bagaimana mengembalikan ya, anak kiai itu ke jalan nenek nenek moyangnya. Nah, ngoten ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, mekaten ingkang saged kula sampaiaken nggih. Maksud saya di sini itu contoh-contoh ekstrim tadi itu apabila kita bandingkan dengan kondisi anak kita, itu ternyata kenakalannya itu tidak seberapa, ya, tidak seberapa, ya. Di lari-lari sakniki nggih, le salat meneng bae niku biasa, ngoten nggih. Dijak meleh le salat, biasa, le salat mboten nggih. Anak kula niku nggih pondokan, dadi sing nomor 1, 2, 3, 4 niku pondokan, sing teng griya wong cah SD tok. Dadi ngomah sepi, anake 5 ning susung ngoten nggih. Kebake niku nek bakso. Nggih. Sing mulih ka pondok ya gugah-gugahane angel. Nduk, le iki diuyek-uyek ping 20 dikeki diusapi. Nggih, nggih. Nek kei 100.000 ditiri-tiri ngono langsung tangi. Nggih. Apa meneh sing mboten pondokan lak ngoten to nggih. Mboten pondokan. Kula kalih umine aku nek nggih ngenteni iki tangi mesti aku ora iso salat fajar kok mi. Ya anu to, Mas. Salat fajar kan sunah. Ngejak anake kan wajib kan. Oh iya ya, pinter kowe. Yo tak ngasih tangi. Nah, ini sampai beberapa kali itu terlambat salat subuhan ya. Itu hanya karena itu ben iso ngejak itu. Ya. Memang sulitnya seperti itu. Apalagi anak perempuan. Ya, anak perempuan. Ya, anak perempuan kan apa nggih? Ingok-ingok omah itu kan wis aurat, wis aurat. Nggih, wis aurat. Jadi anak-anak pondok itu neng omah dhewe di rumah itu jangan disangka isinya itu ketaatan, bukan, karena mencekali HP, ngoten HP. Sing dibuka apa? Ya mbuh, ya bapake kulino injen-injen sing dibuka apa dicek. Memang seperti itu hidup mati kita nanti di akhirat. Ketika ya, kita tidak ingin menjadi orang yang muflis. Pahala amal kita itu nanti ya tidak diambil alih oleh anak kita karena nyalahkan kita, itu lebih baik ya kita di dunia itu udur ya padu dengan anak mengarahkan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat itu damai sejahtera daripada di sini itu damai wis to mi wis to obah Pak
Anake ra gelem suban ya ora apa-apa, mangane rame isin karo tangga. Jam 4 kok bengak-bengok. Ngoten, biasane ngoten nggih. Isin tangga. Lho, suaramu malah lawange disedak-sederke. Isin. Lah, isin. Lah, lebih baik seperti itu nggih. Rame bendina ngejak salat anake, ngejak maca Quran nggih, daripada dame-dame saja nggih. Mangan bareng nggih. Metu jajan bareng, ngerokok bareng salat dhewe. Inna kunna fi ahlina musfikin farmanallahu alaina. Kami dulu penghuni jannah itu reuni nggih, perkumpulan keluarga niku nggih, trae sinten dinasti sinten niku. Ya, kok kowe komplit to, Mas? Nggih. Iki martuamu ya ana, putra-putri bapakmu ya ana, anak-anakmu ya komplit isane surga kabeh. Inna kunna fi ahlina musfikin. Karena saya dulu nggih diikuti oleh mertuaku ya sak omah, bapakku ya sak omah rukun, takjak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, faman Allah alaina, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami. Lah kowe ngoten nggih, kowe ya. Lah kowe nek nang masjid sing dijak mbok bojomu tok, anakmu ditinggal, anakmu do ning alun-alun pengging ngoten nggih, ora melu ngaji. Lho sing nang surga ya kowe tok, kowe untung bejo, ora digeret-geret anakmu lah ngoten. Nggih, mungkin mang bika nggih, surat surat nomor 50 kali Mas nggih. Kali. Jadi dialog percakapan bagaimana ya penghuni surga itu ya alasan mereka itu bisa rombongan dengan anak cucunya. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Ya, orang-orang yang beriman ya, terus anak keturunannya itu mengikuti mereka dengan keimanan, maka meskipun nanti anak turunnya itu amalnya itu tidak sebaik bapak nenek moyangnya, itu akan tetap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama di wilayah jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin membuat kecewa ya penghuni jannah yang sudah keroyo-royo di dunia. Karena ya setiap orang itu nanti akan dibalas sesuai ya dharma baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Bapak Ibu nggih, mekaten ingkang saged kita sampaikan ya, saderengipun kula tutup mbak menawi enten ingkang ajeng tanglet. Mboten enten nggih, insyaallah nggih. Jelas nggih, insyaallah nggih. Insyaallah jelas ya. Namung contoh-contoh kemawon nggih. Mbak menawi wonten perkataan kula ingkang boten ranane penggalih kula nyuwun pangasami nggih. Pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.